Burhan mengayuh sepedanya perlahan, menyusuri jalanan desa yang masih sama seperti setahun lalu. Pepohonan rindang di pinggir jalan dan aroma tanah basah selepas hujan mengingatkannya pada banyak kenangan. Hatinya berdebar, membayangkan pertemuan dengan istri yang telah lama ia tinggalkan demi mencari nafkah di kota. Di dalam tas lusuh yang tergantung di punggungnya, tersimpan oleh-oleh sederhana, harapan kecil yang ingin ia bagikan kepada Sari. Saat rumah beratap seng itu mulai terlihat, senyum Burhan mengembang. Namun, suasana rumah tampak berbeda. Tak ada tanda-tanda bahwa kedatangannya dinantikan. Biasanya, Sari akan menunggunya di teras, tersenyum sambil membawa segelas teh hangat. Tapi kali ini, pintu rumah tertutup rapat, dan hanya suara ayam berkotek yang menyambutnya. Burhan menelan ludah, mencoba mengusir firasat buruk yang mulai mengusik pikirannya. Ia mengetuk pintu dengan hati-hati. Tak lama, terdengar langkah kaki tergesa dari dalam. Pintu terbuka, menampilkan wajah Sari yang tampak kaget sekaligus tak senang. Alih-alih menyambut dengan bahagia, istrinya justru mengernyitkan dahi, matanya meneliti Burhan dari ujung kepala hingga kaki, seolah melihat orang asing yang tak diharapkan kedatangannya. "Kamu pulang?" tanya Sari dingin, tanpa sedikit pun nada kerinduan dalam suaranya. Pandangannya tertuju pada sepeda tua yang Burhan sandarkan di pagar. "Cuma bawa itu," lanjutnya dengan nada meremehkan. Burhan mencoba tersenyum, meski hatinya perih. Ia mengangguk pelan, lalu mengeluarkan sebungkus kain dari dalam tasnya. "Aku bawakan ini untukmu, Sari," katanya, menyerahkan bungkusan berisi selendang batik yang dibelinya dengan susah payah. Namun, Sari tidak menunjukkan minat. Ia malah mendengus, lalu menyilangkan tangan di dada. "Setahun pergi, cuma bawa kain murahan," katanya sinis. "Aku pikir kamu akan pulang membawa sesuatu yang lebih berharga. Setidaknya, ada uang atau barang yang bisa dibanggakan. Tapi lihat dirimu, masih sama saja, miskin dan menyedihkan." Burhan terdiam, menahan sesak yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Ia tidak menyangka bahwa istrinya telah berubah sedrastis ini. Sari yang dulu penuh kasih, kini hanya melihat dirinya sebagai pria yang tak berguna. Hatinya ingin menjelaskan banyak hal, tentang kerja kerasnya, tentang pengorbanannya, tapi lidahnya keluh. Di belakang Sari, beberapa tetangga mulai keluar dari rumah mereka, mengamati kejadian itu dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Bisikan-bisikan mulai terdengar, beberapa bahkan tertawa kecil. Burhan sadar bahwa dirinya sedang dipermalukan di depan umum. Sari berbalik, melangkah masuk ke dalam rumah, meninggalkan Burhan yang masih berdiri di ambang pintu. "Aku tidak butuh laki-laki gagal sepertimu," ucapnya tanpa menoleh. "Kalau kau tak bisa membawakan sesuatu yang berharga, lebih baik jangan kembali." Burhan menggenggam setang sepedanya erat-erat, mencoba menahan gemetar di tangannya. Angin sore berhembus pelan, membawa serta kepingan harapan yang baru saja hancur. Ia menatap rumah itu sekali lagi, sebelum akhirnya membalikkan badan dan pergi tanpa kata. Burhan mengayuh sepedanya menjauh dari rumah yang tak lagi menyambutnya dengan kehangatan. Langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, tetapi karena luka yang baru saja digoreskan oleh orang yang paling ia percayai. Setahun ia bekerja keras di kota, menahan rindu demi membangun masa depan bersama, tetapi kepulangannya justru disambut dengan penghinaan. Tak jauh dari rumah, ia berhenti di bawah pohon rindang. Dadanya bergemuruh menahan perasaan yang bercampur aduk. Selendang batik yang tadi ia berikan, kini tergeletak di tanah, dihempaskan Sari tanpa peduli. Ia memungutnya perlahan, membersihkannya dari debu dengan tangan bergetar. Begitu berharganya benda itu baginya, tetapi bagi Sari, hanya selembar kain murahan yang tak pantas diterima. Seorang tetangga, Pak Hasan, mendekat dengan tatapan prihatin. "Burhan, kau baik-baik saja?" tanyanya, suaranya dipenuhi iba. Burhan tersenyum pahit. "Aku tidak menyangka pulang ke rumah sendiri akan terasa lebih menyakitkan daripada setahun merantau," jawabnya lirih. Pak Hasan menghela napas panjang.
Sari banyak berubah sejak kau pergi. Ia sering bersama seorang pria dari kota yang kerap datang dengan mobil mewah. Kami mencoba mengingatkannya, tapi ia selalu membela diri, ungkapnya dengan nada ragu, seakan tak ingin menambah luka di hati Burhan. Mata Burhan menatap kosong ke kejauhan. Ia tak pernah membayangkan Sari akan secepat itu berpaling. Rasa percaya yang selama ini ia jaga, kini hancur berkeping-keping. Dengan langkah berat, Burhan kembali ke rumah, berharap bisa berbicara dengan Sari dan mencari tahu kebenarannya. Namun, saat ia tiba, pemandangan yang lebih menyakitkan menantinya. Sari tengah berdiri di depan rumah bersama seorang pria asing, lelaki yang tampak jauh lebih mapan darinya. Pakaian pria itu rapi, parfum mahalnya tercium dari kejauhan, dan di belakangnya, sebuah mobil hitam mengkilap terparkir dengan gagah. Burhan mengeratkan genggamannya pada setang sepeda, mencoba menahan amarah yang mulai membakar dadanya. Sari menoleh, lalu tersenyum sinis. "Apa lagi yang kau lakukan di sini?" Suaranya tajam, seakan tak ada lagi rasa hormat yang tersisa. "Aku hanya ingin bicara," jawab Burhan tenang, meskipun hatinya bergejolak. Pria di sebelah Sari melangkah maju dengan tatapan penuh kemenangan. "Sari tak butuh lelaki miskin sepertimu," katanya dengan nada mengejek. "Kalau kau tahu diri, pergilah dan biarkan dia hidup dengan seseorang yang bisa memberinya kebahagiaan." Sari mengangguk setuju. "Aku ingin bercerai, Burhan. Aku tak bisa hidup dengan seseorang yang tak bisa memberiku apa-apa," ucapnya tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Kata-kata itu menusuk Burhan lebih dalam dari yang ia bayangkan. Ia ingin berteriak, ingin bertanya apakah setahun pengorbanannya benar-benar tak ada artinya. Namun, ia tahu, jawabannya sudah jelas. Cinta yang dulu mengikat mereka, kini telah mati. Ia menarik napas panjang, menatap Sari dengan mata yang masih menyimpan kepedihan. "Kalau itu yang kau inginkan, aku tak akan memaksa," katanya lirih. Sari tersenyum puas, seolah telah menang dalam permainan yang ia ciptakan sendiri. Ia menggandeng lengan pria itu dengan bangga, tanpa menyadari bahwa keputusan yang ia buat hari ini akan menjadi penyesalan terbesarnya. Burhan melangkah pergi, meninggalkan rumah yang pernah ia sebut sebagai tempat kembali. Tak ada lagi alasan untuk bertahan. Ia telah kehilangan segalanya, atau mungkin, itulah yang mereka pikirkan. Yang tidak mereka tahu, Burhan masih menyimpan satu kejutan besar yang akan mengubah segalanya. Burhan meninggalkan rumah itu dengan perasaan hancur, namun di dalam hatinya ada tekad yang perlahan tumbuh. Sepanjang jalan, bayangan Sari yang tersenyum puas saat menggandeng pria lain terus menghantui pikirannya. Ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin wanita yang dulu bersumpah akan setia di kala susah dan senang, kini tega mengusirnya hanya karena ia terlihat tak membawa harta benda. Setelah beberapa kilometer mengayuh sepedanya, Burhan tiba di sebuah rumah kecil di pinggir desa, tempat ia dulu dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Rumah itu kini kosong, tak ada lagi kehangatan seperti dulu. Ia duduk di bangku kayu di teras, menatap langit yang mulai gelap. Pikirannya melayang pada segala yang telah ia lalui selama setahun terakhir. Banyak yang tidak tahu bahwa selama bekerja di kota, ia bukan hanya seorang buruh biasa. Ia bekerja siang dan malam, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk mengubah nasibnya. Dari seorang pekerja kasar, ia beralih menjadi tangan kanan seorang pengusaha besar yang mempercayainya dalam urusan investasi. Semua itu ia lakukan dalam diam, tanpa memberitahu siapapun, bahkan Sari. Ponselnya bergetar, menampilkan sebuah pesan dari seseorang yang sangat berjasa dalam perjalanannya. "Burhan, kapan kau akan datang? Rumah yang kau beli sudah siap ditempati. Mobil juga sudah dikirim ke alamat yang kau berikan." Burhan tersenyum getir. Tak ada seorang pun di desa ini yang tahu bahwa pria yang mereka anggap miskin dan gagal sebenarnya telah memiliki segalanya. Rumah mewah yang ia beli, mobil yang kini terparkir di sebuah lokasi yang ia rahasiakan, serta tabungan yang cukup untuk membuatnya hidup nyaman.
Semua itu ia siapkan atas nama Sari, sebagai bukti cintanya. Namun, kini semuanya terasa sia-sia. Malam semakin larut, tetapi Burhan tak bisa tidur. Ia memikirkan banyak hal, terutama tentang bagaimana orang-orang begitu cepat menilai seseorang hanya dari penampilannya. Sari telah membuat pilihan, dan kini saatnya Burhan menentukan langkahnya sendiri. Keesokan paginya, ia pergi ke kantor desa untuk mengurus surat perceraian, memenuhi keinginan Sari tanpa sedikit pun perlawanan. Para petugas terkejut dengan sikapnya yang begitu tenang, seakan tak ada amarah ataupun kesedihan. Sari pun tak menyangka bahwa Burhan akan menyerah begitu saja. Ia berpikir Burhan akan memohon, menangis, atau berusaha merebut hatinya kembali. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Burhan melepaskannya tanpa ragu. Hari-hari berikutnya, Burhan menghilang dari desa. Tak ada yang tahu kemana ia pergi, dan tak ada yang peduli. Sari menikmati hidup barunya bersama pria yang lebih kaya, merasa telah membuat keputusan terbaik. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Sedikit demi sedikit, pria yang ia pilih mulai menunjukkan warna aslinya. Sikap manis yang dulu membuatnya tergila-gila kini berubah menjadi dingin. Suatu hari, saat Sari hendak berbelanja ke kota, ia melewati sebuah kawasan perumahan elit. Matanya tak sengaja menangkap sesuatu yang membuatnya terkejut, sebuah mobil mewah yang sangat familiar, dengan plat nomor yang ia kenal. Ia menghentikan langkahnya, menatap rumah besar yang berdiri megah di balik pagar tinggi. Perasaan tak menentu mulai menyelimutinya. Hatinya berdegup kencang saat melihat sosok pria yang baru keluar dari mobil itu. Tak mungkin, itu Burhan. Sari tercekat. Bagaimana mungkin pria yang ia hina, yang ia anggap tak punya apa-apa, kini berdiri di depan rumah megah dengan pakaian rapi seperti seorang pengusaha sukses. Kakinya mendadak lemas, dan saat itu juga, ia menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Sari berdiri terpaku di tepi jalan, matanya tak berkedip menatap Burhan yang turun dari mobil mewah dengan langkah tenang. Pria yang dulu ia hina dan ceraikan kini tampak begitu berbeda, bukan lagi lelaki miskin yang datang dengan sepeda tua dan baju lusuh. Waktu seakan berhenti, sementara pikirannya berputar liar, berusaha memahami apa yang baru saja ia lihat. Tangannya gemetar saat mencoba memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Namun, saat Burhan berjalan menuju pintu rumah megah itu dan seorang pria tua berseragam penjaga membungkuk hormat kepadanya, kenyataan pun menghantamnya tanpa ampun. Burhan benar-benar telah berubah. Sari menelan ludah, dadanya terasa sesak. Bagaimana mungkin ia tidak tahu? Bagaimana mungkin ia begitu bodoh mengusir seseorang yang ternyata lebih dari sekadar pria sederhana? Lututnya hampir lemas, tetapi gengsi menahannya untuk tidak mendekat dan bertanya. Dengan hati kacau, ia bergegas pergi, tetapi pikirannya terus dihantui oleh pemandangan yang baru saja ia saksikan. Malam itu, Sari tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu rumah kontrakan yang ditempatinya bersama pria yang dulu ia pilih. Rumah itu jauh dari kemewahan yang dijanjikan, dan kehidupannya kini terasa lebih sulit daripada sebelumnya. Pria itu tak lagi seromantis dulu, jarang pulang, dan lebih sering bersikap kasar. Hanya dalam hitungan bulan setelah perceraiannya dengan Burhan, hidupnya berubah menjadi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Pikirannya terus melayang pada Burhan. Ia mengingat setiap kata hinaan yang ia ucapkan saat pria itu kembali. Ia teringat bagaimana dengan kejamnya ia membuang selendang batik yang diberikan Burhan, tanpa tahu bahwa pria itu diam-diam telah menyiapkan segalanya untuknya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Esok paginya, Sari tak bisa menahan diri lagi. Ia kembali ke kawasan rumah mewah itu, berharap bisa melihat Burhan lagi. Dari kejauhan, ia melihat Burhan berbincang dengan seorang wanita tua yang tampak begitu hormat padanya. Tak jauh dari sana, seorang pria yang tampak seperti rekan bisnisnya berdiri, mendengarkan setiap kata Burhan dengan penuh perhatian.
Sari merasa dadanya semakin sesak. Pria yang dulu ia hina ternyata memiliki kehidupan yang lebih baik dari yang pernah ia bayangkan. Ia ingin mendekat, ingin berbicara, ingin meminta penjelasan. Namun, sebelum ia bisa melangkah, sebuah mobil lain berhenti di depan rumah, dan seorang wanita anggun keluar dari dalamnya. Wajahnya lembut, senyumnya hangat, dan ia berjalan langsung ke arah Burhan dengan penuh keakraban. Sari terpaku, hatinya seketika dilanda kepanikan. Siapa wanita itu? Mengapa Burhan terlihat begitu nyaman dengannya? Sejenak, ia merasa napasnya tercekat. Apakah Burhan sudah menemukan seseorang yang lebih baik? Perasaan sesal menyelimuti hatinya. Ia ingin berlari ke arah Burhan, ingin mengatakan bahwa ia menyesal, bahwa ia ingin memperbaiki semuanya. Namun, kakinya terasa berat. Gengsi dan ketakutan mengunci langkahnya. Sari hanya bisa berdiri di kejauhan, menyaksikan pria yang dulu ia tinggalkan kini menjalani kehidupan yang seharusnya bisa menjadi miliknya. Air matanya jatuh lagi, kali ini bukan karena marah atau kecewa, tetapi karena ia sadar ia telah kehilangan sesuatu yang paling berharga, dan tidak ada cara untuk mengulang kembali segalanya. Sari berjalan lunglai meninggalkan perumahan elit itu. Hatinya terasa hancur melihat Burhan berdiri berdampingan dengan wanita lain, seseorang yang tampak lebih pantas mendampinginya. Rasa sesal membelit dadanya semakin kuat, membuat langkahnya semakin berat. Seharusnya ia tidak gegabah, seharusnya ia tidak terburu-buru menilai Burhan hanya dari penampilan luar. Kini, semuanya terlambat. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi bayangan masa lalu. Ia mengingat bagaimana Burhan selalu bekerja keras untuknya, bagaimana pria itu selalu pulang membawa sesuatu meskipun hanya makanan sederhana. Namun, ia terlalu buta untuk menghargainya. Hanya karena Burhan kembali dengan penampilan sederhana, ia mengusirnya tanpa memberi kesempatan sedikit pun. Sesampainya di rumah, ia menemukan pria yang kini menjadi pasangannya duduk di sofa dengan wajah kesal. "Dari mana saja kau?" tanyanya dingin. Sari hanya diam, masih terbawa perasaan campur aduk setelah melihat Burhan. Namun, pria itu justru semakin marah. "Jangan bilang kau pergi mencari mantan suamimu." Suaranya meninggi. Sari terkejut, tatapan tajam pria itu membuatnya ketakutan. Ia mundur selangkah, tetapi genggaman kasar mencengkeram lengannya. "Jangan bilang kau menyesal telah memilihku," bentaknya. Air mata menggenang di pelupuk mata Sari. Dulu, ia berpikir pria ini akan memberikan kehidupan yang lebih baik, tetapi kenyataannya, ia justru terjebak dalam hubungan yang dingin dan penuh kekerasan. Pria yang awalnya tampak sempurna, ternyata hanya mengincar kecantikannya, dan setelah bosan, ia diperlakukan seperti barang tak berharga. Dengan sisa keberanian yang dimilikinya, Sari melepaskan diri. "Ya, aku menyesal." Suaranya bergetar. "Aku bodoh telah meninggalkan Burhan. Aku bodoh telah memilihmu." Pria itu tertawa sinis. "Kau pikir Burhan akan menerimamu kembali? Setelah apa yang kau lakukan padanya?" Sari tercekat. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada pukulan. Ia tahu, pria itu benar. Tidak ada jaminan Burhan akan mau memaafkannya, apalagi menerimanya kembali. Tapi ia juga tahu, ia tidak bisa terus hidup dalam penderitaan ini. Malam itu, Sari mengambil keputusan. Ia harus meminta maaf kepada Burhan, harus menjelaskan semuanya. Meskipun Burhan tidak bisa menerimanya kembali, setidaknya ia bisa mengungkapkan penyesalannya. Dengan tekad itu, keesokan harinya ia pergi ke rumah megah itu lagi, berharap bisa bertemu dengan pria yang pernah ia abaikan. Namun, sesampainya di sana, ia justru mendapati sesuatu yang lebih menyakitkan. Dari balik pagar, ia melihat Burhan dan wanita itu duduk berdampingan di taman, tertawa bersama. Burhan terlihat bahagia, lebih bahagia daripada saat bersamanya dulu. Sari menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang ingin jatuh. Ia sadar, Burhan telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, kebahagiaan itu tidak lagi melibatkan dirinya.
Untuk pertama kalinya, Sari merasakan bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang benar-benar mencintainya. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ada luka yang tak akan pernah bisa termaafkan. Sari berdiri di balik pagar rumah mewah itu, tubuhnya gemetar melihat pemandangan yang menyayat hatinya. Burhan duduk di bangku taman, tertawa lepas bersama wanita itu, seolah tak ada beban di hidupnya. Tatapan lembut yang dulu pernah ia terima, kini diberikan kepada orang lain. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena kebahagiaan, melainkan karena kepedihan yang semakin mengoyak hatinya. Ia ingin berteriak, ingin memanggil nama Burhan, ingin bertanya apakah masih ada sedikit ruang dalam hatinya untuk sebuah penyesalan. Namun, mulutnya terkunci. Hatinya tahu, Burhan telah melangkah jauh meninggalkannya. Saat ia masih terpaku dalam kesedihan, seorang pria tua berseragam satpam mendekat. "Nona, ada yang bisa saya bantu?" Suaranya ramah, tapi penuh kewaspadaan. Sari menghapus air matanya dengan cepat, berusaha menguasai diri. "Burhan, suami saya, maksud saya, mantan suami saya. Bisakah saya bertemu dengannya?" Tanyanya dengan suara yang hampir bergetar. Satpam itu terdiam sejenak, lalu menghela napas. Tuan Burhan jarang menerima tamu tanpa janji. "Tapi, siapa nama Anda?" "Sari," jawabnya pelan. Ekspresi pria itu berubah. Matanya menyipit, seolah sedang mengingat sesuatu. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Jadi, Anda yang telah menceraikannya?" Jantung Sari berdetak lebih cepat. Ia tidak menyangka pertanyaan itu akan keluar dari mulut seorang penjaga rumah. Dengan suara lirih, ia mengangguk. Pria itu menggeleng, lalu menatapnya dengan penuh simpati. "Saya tidak ingin ikut campur urusan pribadi, Nona. Tapi jika Anda datang untuk meminta Burhan kembali, Anda sudah terlambat." Sari menelan ludah dengan susah payah. "Apa maksud Anda?" Satpam itu menghela napas, lalu menoleh ke arah Burhan yang masih tertawa bersama wanita itu. Tuan Burhan sudah menemukan kebahagiaannya sendiri. Wanita itu bukan sekadar teman biasa. Dia adalah seseorang yang selalu mendukungnya di saat terpuruk, yang tetap percaya padanya ketika dunia meragukannya. Sari terhenyak, dadanya semakin sesak. Jadi, di saat ia memilih meninggalkan Burhan, ada wanita lain yang tetap setia berdiri di sisinya. Tuan Burhan bukan pria yang suka menyimpan dendam, Nona. Tapi dia juga bukan seseorang yang akan membiarkan orang yang telah melukainya kembali masuk dengan mudah, lanjut pria itu. Dia bekerja keras selama ini bukan untuk membuktikan sesuatu pada Anda, melainkan untuk dirinya sendiri. Dia tidak ingin mengemis cinta, tidak ingin dihargai hanya karena harta. Kata-kata itu menamparkan Sari lebih keras daripada hinaan yang pernah ia lontarkan kepada Burhan. Selama ini, ia berpikir Burhan akan selalu ada untuknya, akan selalu menunggu. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Pria itu telah melangkah maju, meninggalkan masa lalu, meninggalkan dirinya. Dengan hati hancur, Sari melangkah mundur. Ia menatap Burhan sekali lagi, berharap ada sedikit kehangatan dalam sorot matanya. Namun, saat pria itu menoleh sekilas ke arahnya, yang terlihat hanyalah tatapan datar, tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, tetapi juga tidak ada cinta. Saat itu, Sari menyadari satu hal yang paling menyakitkan, Burhan telah benar-benar melupakannya. Sari berjalan tanpa arah, langkahnya gontai seperti kehilangan nyawa. Hatinya terasa kosong, seolah sesuatu yang sangat berharga telah benar-benar pergi dari genggamannya. Setiap kata yang diucapkan satpam tadi terus terngiang di kepalanya, menikamnya lebih dalam dari yang ia kira. Burhan sudah melupakan dirinya. Pria yang dulu ia rendahkan, yang ia hina karena datang tanpa harta, kini telah menemukan kebahagiaannya sendiri, bukan bersamanya. Hujan turun perlahan, membasahi tanah yang mulai gelap. Namun, Sari terus melangkah, tidak peduli bajunya kuyup dan tubuhnya menggigil. Ia mengingat bagaimana ia mengusir Burhan dengan kata-kata menyakitkan, bagaimana ia menolak selendang batik pemberiannya,
bagaimana ia memilih pria lain yang ternyata hanya memberinya luka. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, air mata bercampur dengan air hujan, tetapi tidak ada yang bisa menenangkan rasa sakit di dalam hatinya. Langkahnya membawanya ke rumah kontrakan kecil yang kini terasa semakin sempit dan menyesakan. Saat ia membuka pintu, pria yang sekarang menjadi pasangannya sedang duduk di sofa dengan wajah tak senang. "Kemana saja kau?" tanyanya dengan nada kasar. Sari tidak menjawab. Ia terlalu lelah, terlalu hancur untuk menjelaskan apapun. Namun, keheningan itu justru memicu kemarahan pria itu. "Jangan bilang kau masih mencari Burhan. Kau pikir dia akan menerimamu kembali?" Sari meremas jemarinya sendiri, mencoba mengendalikan emosinya. "Aku tidak mencari siapapun. Aku hanya ingin sendiri." Pria itu bangkit, menghampiri dengan langkah berat. "Kau menyesal?" "Ya, menyesal telah memilihku." Sari menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak takut lagi. "Ya, aku menyesal," katanya lirih. "Aku menyesal telah meninggalkan Burhan. Aku menyesal memilih seseorang yang hanya melihatku sebagai pelarian." Mata pria itu berkilat marah. Tanpa aba-aba, tangan kasarnya melayang, menamparkan pipi Sari hingga tubuhnya terhuyung. Namun, kali ini Sari tidak menangis, tidak melawan. Ia hanya diam, menerima semua rasa sakit, karena ia tahu tidak ada yang lebih menyakitkan dari kehilangan seseorang yang benar-benar mencintainya. Hatinya sudah mati rasa, tak ada lagi tempat untuk cinta yang salah. Dengan sisa keberanian yang ia punya, ia berdiri dan menatap pria itu tajam. "Aku akan pergi," ucapnya tegas. Pria itu tertawa sinis. "Kau pikir bisa pergi begitu saja? Kau tidak punya siapa-siapa, tidak punya tempat untuk kembali." Sari tersenyum pahit. "Aku memang tidak punya siapa-siapa. Tapi aku masih punya harga diri." Tanpa menunggu balasan, ia melangkah pergi. Malam semakin dingin, hujan masih turun deras, tetapi ia tidak peduli. Hanya satu tujuan yang ada di pikirannya, ia harus pergi dari hidup yang penuh kesalahan ini. Namun, saat baru beberapa langkah dari rumah itu, tubuhnya tiba-tiba limbung. Kepalanya terasa pusing, pandangannya kabur. Lututnya lemas, dan sebelum ia menyadari apa yang terjadi, gelap menyelimuti kesadarannya. Di tengah malam yang dingin, di bawah guyuran hujan, Sari jatuh tak sadarkan diri, terbawa oleh badai penyesalan yang terlambat datang. Tubuh Sari tergeletak di tengah jalan yang basah, hujan terus mengguyur tanpa ampun. Samar-samar, ia masih bisa mendengar suara kendaraan melintas, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Rasa dingin menusuk hingga ke tulang, menyelimuti kesadarannya yang semakin menipis. Entah berapa lama ia terbaring di sana, hingga suara langkah kaki mendekat. Sebuah sentuhan hangat terasa di pipinya, lalu suara cemas seorang wanita terdengar. "Astaga, ada orang pingsan di sini." Sari ingin membuka mata, ingin melihat siapa yang menemukannya, tetapi kelopak matanya terasa berat. Kesadarannya kembali menghilang, membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Cahaya putih yang menyilaukan menyambutnya saat ia membuka mata. Bau antiseptik menyengat di hidungnya, membuatnya sadar bahwa ia berada di rumah sakit. Perlahan, ia mencoba menggerakkan tangannya, tetapi tubuhnya masih terlalu lemah. "Syukurlah kau sudah sadar." Sari menoleh ke arah suara itu. Seorang wanita berdiri di samping tempat tidurnya dengan senyum lembut. Matanya yang teduh memancarkan ketulusan, dan Sari mengenali wajah itu, wanita yang tadi dilihatnya bersama Burhan. Jantungnya berdegup kencang. "Kau," suaranya lemah, nyaris tak terdengar. Wanita itu mengangguk. "Aku Rina. Aku yang membawamu ke sini." Sari terdiam. Begitu banyak pertanyaan berputar di kepalanya, tetapi yang paling mengganggunya adalah satu hal, kenapa justru wanita ini yang menyelamatkannya. Seolah mengerti kebingungannya, Rina tersenyum tipis. "Burhan yang memintaku mencarimu." Sari tersentak. "Burhan?" Rina mengangguk. "Dia melihatmu tadi malam, tapi sebelum sempat menghampirimu, kau sudah pergi."
Dia khawatir sesuatu terjadi padamu. Sari merasa dadanya sesak. Setelah semua yang ia lakukan, setelah ia mengusir Burhan dari hidupnya dengan begitu kejam, pria itu masih peduli padanya. Air mata menggenang di pelupuk matanya, tetapi ia menahannya. Rina duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangan Sari dengan lembut. Aku tahu semuanya, Sari. Aku tahu kau menyesal, aku tahu kau terluka. Tapi ada hal yang harus kau terima, Burhan bukan lagi milikmu. Perkataan itu menohok hatinya, tetapi ia tahu Rina tidak bermaksud jahat. Sebaliknya, wanita itu berbicara dengan penuh ketulusan. Aku tidak datang untuk menyakitimu, lanjut Rina. Aku hanya ingin kau tahu bahwa Burhan tidak menyimpan dendam. Dia tidak membencimu, tapi dia juga tidak bisa kembali padamu. Air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya jatuh. Sari menunduk, menggigit bibirnya untuk meredam isakan yang ingin pecah. Ia sadar, inilah akhirnya. Tak peduli seberapa besar penyesalannya, tak peduli seberapa sakit hatinya, ia tak bisa mengubah kenyataan bahwa Burhan telah menemukan kebahagiaannya tanpa dirinya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Bisakah kau menyampaikan sesuatu padanya?" Rina mengangguk, "Tentu." Sari menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. "Katakan padanya, aku minta maaf. Aku minta maaf telah menyia-nyiakannya, telah menyakitinya. Dan, terima kasih karena masih peduli, meskipun aku tidak pantas mendapatkannya." Rina tersenyum lembut, "Aku akan menyampaikan itu." Sari menatap langit-langit kamar, air matanya terus mengalir. Mungkin ini yang disebut karma. Ia kehilangan satu-satunya pria yang benar-benar mencintainya, dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubahnya. Namun, di dalam hatinya, ia berjanji. Ia tidak akan lagi bergantung pada orang lain. Ia akan berdiri sendiri, menghadapi hidupnya dengan lebih kuat. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar, penyesalan tidak akan mengubah masa lalu, tetapi bisa menjadi pelajaran untuk masa depan.
Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.